Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aminul Ilham, BIM A11 2018 11016. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan aplikasi saya, di mana saya membuat aplikasi ini untuk memenuhi tugas pengolahan citra digital, di mana saya mengambil program segmentasi citra dengan menggunakan algoritma K-means. Oke, sebelum saya menjelaskan tentang aplikasinya nanti dan mungkin programnya, saya akan terlebih dahulu menjelaskan tentang teori-teori yang ada di dalam aplikasi yang saya buat. Yang pertama adalah apa itu segmentasi citra gitu. Segmentasi citra adalah salah satu komponen yang sangat penting dalam sistem pengolahan citra dan pengenalan pola. Dalam proses segmentasi, citra digital dibagi berdasarkan wilayah piksel yang memiliki karakteristik yang sama seperti kesamaan pada warna, tekstur, dan bentuk. Kesamaan karakteristik ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi objek dan wilayah citra itu sendiri. Oke, di sini dalam segmentasi citra itu ada beberapa metode yang bisa digunakan ya. Yang pertama, mungkin di sini ada beberapa. Yang pertama yaitu deteksi tepi, yang kedua thresholding, yang ketiga adalah histogram thresholding, yang keempat adalah teknik berdasarkan wilayah atau region, yang kelima adalah clustering. Nah, dalam aplikasi yang saya buat ini yaitu nanti akan menggunakan metode clustering. Nah, untuk metode clusteringnya sendiri, saya menggunakan algoritma K-means untuk menentukan proses dari segmentasi dengan menggunakan metode clustering itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke algoritma K-means. Apa itu algoritma K-means? K-means merupakan salah satu metode data clustering dan hierarki yang berusaha mempartisi data yang ada ke dalam satu atau lebih cluster atau kelompok itu sendiri. Nah, K-means clustering ini sendiri itu merupakan salah satu metode clustering dan hierarki tadi ya. Nah, metode ini mempartisi data dalam cluster atau kelompok sehingga data yang memiliki karakteristik yang sama dikelompokkan ke dalam satu cluster yang sama pula. Jadi ketika ada data yang memiliki karakteristik sama, mungkin data A memiliki karakteristik yang sama dengan data C. Kemudian data B dengan data D memiliki karakteristik yang sama. Nah, otomatis data A akan dikelompokkan dengan data yang memiliki karakteristik yang sama tadi, yaitu data C. Begitupun pula dengan data B dan D yang akan dikelompokkan jadi satu kelompok. Nah, ketika dikelompokkan dalam satu kelompok, jadi otomatis akan dikelompokkan dalam satu klaster yang sama pula. Dan data yang mempunyai karakteristik yang berbeda dikelompokkan ke dalam kelompok yang lainnya. Lanjut. Kenapa alasan kenapa saya menggunakan algoritma K-means ini? Oke. Dari beberapa algoritma clustering yang pernah digunakan pada segmentasi citra itu sendiri, algoritma K-means sendiri menjadi salah satu algoritma yang sering digunakan. Nah, itu merupakan alasan kuat yang mungkin bisa menjadi dasar kenapa saya menggunakan K-means dalam aplikasi saya ini. Oke. Hal ini karena algoritma K-means itu sendiri mudah diimplementasikan dan mampu mengklasterkan data besar dengan lebih cepat atau sangat cepat. Jadi kenapa alasan kedua yaitu kenapa saya menggunakan K-means ini yaitu memang algoritma ini itu lebih mudah digunakan dibandingkan dengan algoritma-algoritma yang lainnya gitu.
Terus algoritma ini juga dapat mengelompokkan atau memproses atau juga mengklasterisasi data yang memiliki ukuran yang besar atau data yang besar dengan sangat cepat atau mudah. Jadinya ketika prosesnya itu akan lebih efisien dan efektif dan tidak memakan banyak tempat. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan terkait uh, metode atau mungkin teori-teori yang saya gunakan ke dalam aplikasi yang saya buat ini. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana program dari aplikasi aplikasi saya ini yang saya program menggunakan uh, bahasa pemrograman MATLAB dan juga menggunakan GUI sebagai tampilannya sehingga memudahkan user untuk menggunakan aplikasi ini. Oke. Ya, dilanjutkan dengan demo programnya dan penjelasan dari program itu sendiri. Nah, untuk membuat aplikasi ini saya menggunakan bahasa pemrograman MATLAB dan juga otomatis menggunakan GUI yang ada pada aplikasi MATLAB itu sendiri. Oke. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut, mungkin yang pertama akan saya jelaskan terkait ini GUI-nya terlebih dahulu. Nah, ini adalah file GUI yang mempunyai format .fig. Nah, yang pertama adalah di sini ada access1. Access1 ini digunakan untuk apa? Yaitu untuk menampilkan gambar yang akan kita eksekusi atau kita proses menggunakan algoritma K-means itu tadi. Oh iya, sebelumnya kenapa saya menggunakan algoritma K-means ini? Karena algoritma K-means ini sudah biasa digunakan untuk melakukan image processing, terutama segmentasi atau clustering gitu. Dan juga algoritma K-means ini merupakan algoritma yang sangat mudah dan kita bisa terbantu dengan algoritma ini karena algoritma ini dapat mencakup data yang besar untuk melakukan image processing sehingga kita dapat lebih optimal dalam melakukan image processing itu sendiri. Oke, kita lanjut dari pembahasan tentang GUI-nya. Yang pertama ada ini asset access tadi untuk menampilkan gambar. Jadi ada button pilih folder biasa untuk kita browse foldernya, lalu kita tampilkan di sini untuk gambar-gambarnya. Terus ada di sini namanya ini ya panel di sini juga ada panel untuk ukuran maksimal dan lain-lain. Untuk cluster di sini juga ada. Oke, lanjut. Sini saya akan menjelaskan code-nya. Kita mulai dari awal. Oke, ketika kita melakukan running atau menjalankan aplikasinya, tampilan yang pertama akan tampil yaitu fungsi yang ada di sini. Jadi ketika nanti kita run gitu. Nah, segmentasi aplikasinya akan menampilkan default dari aplikasi yang kita buat. Yang kedua adalah select folder buttonnya tadi ya. Ya, di sini. Ini select folder ini. Ini adalah fungsi dari select foldernya itu sendiri gitu. Terus di sini kita juga sudah ini. Oke, sebelumnya ini. Ketika kita memilih suatu folder dan ingin mengganti folder yang lain, otomatis folder yang kita pilih selanjutnya yang kedua tadi tidak bisa langsung ditampilkan oleh aplikasi. Jadi harus menunggu terlebih dahulu gitu. Kita harus manual lagi untuk memilih folder yang mana, terus gambar yang kita ingin prosesnya mana. Kita mulai dari awal. Terus lanjut. Oke. Untuk format filenya sendiri
saya sudah menentukannya gitu. Yang pertama ada .png, .jpg, dan .jpeg. Oke, lanjut. Ini apa? Pengkondisiannya yaitu ada jika gambar berhasil, maka akan muncul gambar. Tapi jika gambar tidak berhasil, maka gambar tidak bisa dibuka karena mungkin formatnya berbeda dan lain-lain. Oke, lanjut. Oke, yang kedua ada ini listbox. Listbox ini, listbox ini ya tadi yang kedua ini. Oke, benar. Nah, ini namanya listbox. Listbox ini nanti akan menampilkan gambar-gambar dari folder yang kita pilih gitu. Dan tentunya gambar yang ditampilkan itu gambar aslinya gitu. Ketiga adalah listbox yang pertama ini. Nah, ini listbox yang pertama. Oke, pada listbox yang pertama ini kita akan menjumpai push button kedua push button yaitu pertama adalah push button untuk gambar asli, yang kedua adalah push button untuk uh, maaf, push button ya ukuran sama maksimal itu tadi ya. Oke, di sini push button yang kedua ini gitu. Jadi kita menggunakan format gitu ya untuk klasternya nanti berapa gitu, ada berapa klaster. Nah, untuk klasternya sendiri kita harus menggunakan bilangan bulat positif gitu. Jadi kita tidak bisa menggunakan bilangan negatif, bilangan mungkin hanya bisa menggunakan bilangan bulat 2, 3, dan seterusnya. Terus lanjut ukurannya tadi ya gitu. Nih ini. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada ini edit. Nah, ini bisa menggunakan ini. Edit 1 ini merupakan ketika kita mengklik itu fungsinya itu kita akan menjumpai dari ini klaster-klaster yang ada gitu. Ini ada klaster 1, klaster 2, dan klaster 3 gitu. Jadi inisiasi klasternya dimulai dari sini. Terus lanjut yaitu ada function segment image. Nah, ini baru kita menginisialisasikan dari apa namanya algoritma yang kita pakai yaitu algoritma Kemis itu sendiri gitu. Nah, sini kan ada size-nya image, ada 3 gitu. Terus rows-nya ada ini ada kolomnya dan lain-lain. Oke, di sini jika gambar itu tidak grayscale. Tapi jika gambar grayscale fungsi yang dilakukan ini gitu. Tapi jika grayscale itu kan perintahnya ini. Oke, ini untuk penjelasan dari Kemisnya sendiri. Jadi Kemis sendiri sudah banyak dipakai untuk melakukan segmentasi atau image processing proses yang lainnya gitu. Karena memang tadi dikatakan mudah dan lain-lain gitu. Nah, ini show clusternya. Jadi ketika tadi inisialisasi kita akan menampilkan clusternya itu sendiri gitu. Jadi ketika kita ini, nah ini nanti akan tampil clusternya yang sudah disepakati berapa cluster gitu. Oke, kita lanjutkan saja ya untuk demo aplikasinya. Oh ya, sebelumnya saya mungkin mau ini ya, ketika kita ingin membuat GUI pada awalnya, kita bisa create di sini guide. Terus kita bisa create new GUI apabila belum membuat GUI dari awal, atau ketika kita udah membuat GUI, kita bisa membukanya lewat sini. Nah, ini udah ada beberapa GUI yang sudah saya buat. Mungkin ini yang saya jadikan sebagai presentasi kali ini. Ya ini.
akan muncul seperti ini. Kita bisa edit di sini, ada pilih jalannya, ada uh, radio button, push button, dan lain-lain. Gitu. Oke, oke, langsung saja ya kita running aplikasinya. Nah, aplikasinya akan muncul seperti ini yang saya katakan tadi. Default dari aplikasi yang kita buat itu sendiri gitu. Oke, langsung saja kita mulai dari pilih folder. Oke, kita cari folder gambarnya. Oke, benar. Ini mungkin ya. Select folder. Nah, akan muncul ini gambar-gambar dari folder yang kita pilih. Mungkin ini coba foto saya. Kita ini klasternya kita defaultkan ya, itu ukurannya 3, maksimalnya 3 gitu. Terus kita klik asli, maka gambarnya ya tetap seperti ini. Tetapi ketika kita klik untuk segmentasi gambarnya itu menggunakan algoritma Kemis, kita coba. Nah, akan berubah warnanya gitu. Kita coba lagi. Nah, berubah lagi, berubah lagi, berubah lagi, dan lain. Nah, untuk kelasnya sendiri kita juga bisa pilih gitu. Misal cluster 1. Nah, cluster 2 ini untuk grayscale-nya. Itu cluster 3. Itu kita coba pakai ini. Nah, ini berbeda tadi. Oke, mungkin itu presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila banyak kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya sekali lagi. Semoga dengan penjelasan saya tadi bisa membawa manfaat bagi teman-teman semua dan bisa menyelesaikan ujian akhir semester saya di mata kuliah pengolahan citra digital yang diampu oleh Bapak Ricardus. Oke, saya pamit undur diri. Saya Muhammad Amirul Ilham dari Universitas Dianusondoro. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.